Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, keberkahan, kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke, sebelum Ibu memulai, Ibu akan present terlebih dahulu ya. Oke. Tunjuk tangan saja ya. Ahmad Musawir, ya. Kemudian Farihatul, ya. Nur Hikmah, ya. Fitra Anissa, ya. Maulana Ridwan, ya. Mia Maulia, ya, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih kali ini kita akan membahas tentang apa? Yap, betul sekali. Kita akan membahas tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Ada yang tahu nggak sih apa definisi ikhlas di sini? Yap, Mas Maulana. Rela, berserah diri. Ya, betul. Oke, betul sekali ya. Ikhlas itu juga rela, dengan sukarela, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan memahami Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, di sini kita akan mengetahui secara garis besar isi kandungan kedua surat tersebut, yaitu surat Al-An'am 162 sampai 163 dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, kemudian di sini kita juga mampu menerapkan ikhlas dalam beribadah dalam kehidupan kita. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke. Nah, di sini silahkan kalian buka bab 10 halaman 315 ya. Oke. Silahkan, ada yang mau baca? Oke, kita baca bersama-sama ya. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Nah, terjemahan dari Quran surat Al-An'am tersebut ialah katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan seluruh alam. Tiada sekutu baginya. Dan diperintahkan kepadaku untuk dan diperintahkannya kepadaku dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri. Nah, secara garis besar isi kandungan ayat tersebut ialah Allah memerintahkan kepada umat manusia agar memiliki keyakinan yang penuh bahwa sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya itu semata-mata untuk betul Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bahwa Allah itu Tuhan seluruh alam, tiada sekutu baginya. Nah, Allah itu juga memerintahkan kepada umat manusia agar beri keyakinan penuh, kemudian melakukan amal saleh, kemudian berserah diri kepadanya, dan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya ya.
Kemudian kita berusaha untuk selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Nah, pada surat Al-Bayyinah ayat 5 tersebut, terjemahannya yaitu sebagai berikut. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepadanya dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata hanya untuk menjalankan agama dan menunaikan sholat, kemudian melaksanakan zakat, dan demikian itulah termasuk agama yang benar, agama yang lurus. Nah, secara garis besar isi kandungan Quran surat Al-Bayyinah tersebut, ayat 5 tersebut, yaitu bahwa Allah memerintahkan kepada kita itu untuk kita itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan berserah diri, tanpa kita itu memiliki ria ataupun syirik. Karena apa? Karena apabila kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi masih memiliki keyakinan terhadap dukun, apalagi benda-benda yang memiliki keramat, masih memiliki keyakinan tersebut, maka kita itu tergolong orang yang musyrik. Nah, dikatakan bahwa syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, dan termasuk dosa yang besar ya. Nah, oleh karena itu mari kita beribadah dengan ikhlas, dengan sukarela, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintahnya. Nah, kemudian kita itu juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan sholat lima waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan ditunda-tunda, jangan telat, apalagi bolong, dosa besar juga. Nah, kewajiban kita seorang muslim ialah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hati yang ikhlas, sehingga kita akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita akan juga mendapat pahala. Nah, sholat itu juga termasuk rukun Islam ya, dan juga termasuk amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan sholat ya, jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian kita itu juga menunaikan zakat, di mana zakat itu bisa mensucikan harta kita. Kita juga bisa memperoleh pahala, di mana kita menunaikan hak Allah dari harta kita untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu juga termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, zakat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib ya, saya tekankan lagi, wajib untuk menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita tergolong hamba-hamba yang dirahmati Allah, hamba-hamba yang diridhoi Allah, hamba-hamba yang disenangi Allah, sehingga kita itu tergolong, mudah-mudahan kita mendapat taufik Allah SWT dan tergolong dalam orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, kemudian jangan lupa kita itu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita itu tidak
mengingat-ingat amal yang kita lakukan. Kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat sehat, nikmat masih diberikan kesempatan hidup, nikmat bisa melihat, berjalan, berbicara. Sampai detik ini banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Jangan lupa bersyukur ya. Kemudian kita itu harus selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya. Nah, dengan semua itu, dengan menjalankan semua syariatnya, menjauhi larangannya, ya semoga kita mendapatkan barokah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dan waktunya juga sudah mepet. Ibu akan melakukan post test ya. Silahkan ambil secari kertas. Nah, kemudian tolong langsung dituliskan ya 5 contoh perilaku 5 contoh perilaku ikhlas dalam beribadah dalam kehidupan sehari-hari, minimal 5 ya. Ibu ulangi, tuliskan 5 contoh perilaku ikhlas dalam beribadah di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti langsung dikumpulkan kali ini ya untuk ibu nilai. Oke, sekian dari ibu. Apabila ada salahnya mohon maaf. Oke, kita berdoa untuk penutupan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, silahkan dikumpulkan di meja ibu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.